Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semua? Baik, Ma'am. Alhamdulillah baik. Ya, oke. Ya, semuanya baik. Baiklah, hari ini ya sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa untuk kesehatan kita, kemudian kita berdoa supaya pandemi ini selesai dan berakhir sehingga kita bisa ketemu lagi secara langsung. Ya, oke. Nah, kita langsung saja memulai pembelajaran hari ini ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang bangsa-bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan dunia ya. Oke. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang latar belakang terbentuknya VOC sampai nanti faktor-faktor yang menyebabkan VOC itu mengalami kemunduran ataupun kebangkrutan. Nah, jadi indikator pembelajaran kita pada hari ini adalah kita ingin menganalisis bagaimana lahirnya VOC dan tujuan didirikannya. Kemudian menganalisis bagaimana kekuasaan VOC terkhusus nanti dia di Nusantara dan apa sih sebenarnya yang dilakukan VOC ini pada negara-negara di Eropa yang membuat negara-negara Eropa itu menjadi sangat marah terhadap pembentukan VOC ini. Kemudian yang terakhir kita ingin menganalisis proses kebangkrutan dari VOC. Nah, kita langsung saja. Jadi sejarah berdirinya VOC itu dimulai di sekitar tahun 1602. Jadi kongsi dagang Belanda ini dia memiliki banyak sekali sasaran-sasaran utama untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia ya, untuk memonopoli. Jadi tujuan dibentuknya VOC ini adalah salah satunya adalah untuk memonopoli. Nah, tapi tujuan-tujuan yang lain itu ada banyak. Nanti kita akan membahas satu persatu. Nah, jadi untuk mencapai tujuan itu, maka VOC menetapkan strategi-strateginya di pelabuhan-pelabuhan penting dan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Jadi ketika kita membahas VOC, nah kita secara nggak langsung juga membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang sewaktu duduk di kelas 10 kita sudah membahas sedikit tentang kerajaan-kerajaan Islam. Nah, jadi perlu kalian ketahui bersama bahwasanya tonggak dari penjajahan bangsa Indonesia, bangsa Indonesia yang dilakukan oleh bangsa Belanda itu dimulai dari 1602. Makanya dulu kalau kita belajar ilmu IPS ataupun ilmu sejarah yang ada di buku sejarah ataupun di buku-buku SD dulu, kita selalu dikatakan sebagai disuguhin dengan kata-kata ataupun istilah Indonesia dijajah oleh Belanda, Nusantara dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Nah, padahal VOC berdiri 1602. VOC sendiri itu adalah perserikatan dagang-dagangnya gitu, di mana perserikatan perdagangan Belanda itu sendiri ya, perdagangan Belanda itu sendiri itu bukan murni orang-orang Belanda, tetapi ada kongsi dagang dari bangsa-bangsa Eropa. Dan ingat satu hal, 1602 kerajaan Belanda itu belum berdiri secara utuh. Jadi istilah untuk menyatakan bahwasanya Nusantara itu pernah dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena memang di setiap daerah-daerah yang ada di Nusantara itu berbeda, ya, itu berbeda masa kedatangan orang-orang Belanda, ya, itu. Nah, kemudian sejarah dari berdirinya VOC ini berdiri, ya latar belakangnya yang pertama itu adalah
untuk menghindari persaingan dari para pedagang-pedagang Belanda itu sendiri. Contohnya, ketika para pedagang itu datang ke Indonesia, nah orang-orang Belanda yang lain juga datang ke Indonesia melakukan perdagangan di situ. Jadi supaya antar pedagang Belanda itu tidak saling bertikai atau tidak saling berebutan misalnya pangsa pasar, maka salah satu berdirinya VOC ini tujuannya itu menghindari persaingan dagang oleh pedagang-pedagang Belanda itu sendiri. Nah, kemudian siapa sih yang punya ide untuk mendirikan kongsi dagang ini? Yang punya ide untuk mendirikan kongsi dagang ini adalah Johan Bernevert van Olden, ya. Jadi ini adalah orang Belanda juga yang dia memang pada saat itu memikirkan bagaimana ya orang-orang Belanda sewaktu itu tidak boleh melakukan perdagangan di Lisabon. Karena apa? Karena punya konflik dengan sebenarnya punya konflik dengan bangsa Spanyol. Tapi karena Spanyol dan Portugis itu adalah satu kesatuan, maka nggak mau Spanyol memerintahkan kepada Portugis untuk menutup pusat perdagangan yang biasa orang-orang Belanda melakukan jual beli di sana itu ditutup, yaitu di Portugis bernama Lisabon. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya nanti pedagang-pedagang Belanda itu kemudian lari ataupun mencari di mana penghasil rempah-rempah itu sendiri. Nah, itu ya. Kemudian jadi dengan cara seperti ini katanya VOC akan mudah mengontrol aktivitas perdagangan. Jadi terjadinya pertikaian antar para pedagang-pedagang itu sendiri. Kemudian setelah dibentuknya VOC, maka mereka akan lebih mudah mengontrol perdagangan. Nah, jadi untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting pun juga pedagang-pedagang Belanda juga mereka itu harus bersatu gitu. Nah, jadi tujuan mereka sebenarnya nanti ketika didirikannya VOC ini adalah untuk menyusun kekuatan yaitu di bidang perdagangan. Nah, kenapa Belanda mendirikan VOC? Karena memang sebelumnya Inggris sudah terlebih dahulu mendirikan kongsi dagang namanya EIC, East Indian Company. Jadi EIC ini adalah didirikan oleh Inggris dan nggak mau kalah juga si Belanda. Belanda juga mendirikan kongsi dagang yang disebut dengan VOC. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi, VOC itu didirikan sekitar tahun 1602 dan merupakan perusahaan perdagangan Belanda yang memiliki aktivitas monopoli yang luar biasa. Karena apa? Karena nanti di dalam VOC ini dia punya hak yang disebut dengan oktroy, ya, hak istimewa dia. Nah, jadi ketika VOC ini diberikan hak oktroy, maka hak oktroy ini berlaku bukan saja di Nusantara, tapi berlaku di seluruh Eropa. Inilah yang mengakibatkan nanti bangsa Eropa merasa dirugikan dengan terbentuknya VOC ini. Karena apa? Karena itu sangat membuat mereka itu tidak bisa leluasa untuk menguasai khususnya daerah di Nusantara. Nah, jadi di dalam hak oktroy nanti yang bisa kalian lihat di modul saya sudah menuliskan semuanya tentang apa saja yang masuk di dalam hak oktroy ataupun hak istimewa, ya. Hak oktroy ataupun hak istimewa antara lain adalah para pedagang Belanda itu boleh melakukan kegiatan monopoli perdagangan. Contohnya, dia tiba di Banten. Kemudian di Banten itu sedang panen rempah-rempah. Nah, ketika kalau panen rempah-rempah, maka harga rempah-rempah itu sedikit menurun. Nah, untuk menstabilkan harga rempah-rempah supaya tidak turun, maka andil dari VOC inilah yang sangat besar sekali mereka lakukan. Nah, mereka langsung memonopoli dengan apa? Dengan tidak diperbolehkannya negara-negara lain itu membeli rempah-rempah di sana. Nah, itu ada termaktub di dalam apa? Hak oktroy ini. Makanya hak oktroy ini sangat-sangat melemahkan
melemahkan siapa? Melemahkan negara-negara Eropa ataupun negara-negara di Asia yang ingin melakukan proses perdagangan di Nusantara. Oke. Nah, jadi kebijakan yang diterapkan VOC itu di Indonesia itu sebenarnya ada banyak sekali ya. Yang pertama itu pastinya ketika mereka bisa menguasai pelabuhan-pelabuhan yang ada di seluruh Nusantara dan mereka bisa mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan, secara tidak langsung legitimasi pengesahan terhadap kerajaan-kerajaan yang waktu itu berkuasa di Indonesia, khususnya kerajaan-kerajaan Islam, itu nggak punya kekuatan lagi. Nah, makanya kenapa bisa pedagang-pedagang Belanda ini mendirikan VOC ataupun membentuk VOC? Ya karena itu tadi sudah disahkan, gitu, sudah disahkan. Kemudian mereka itu selalu di dalam permainan perdagangannya selalu melakukan politik yang disebut dengan divide et impera atau politik balas budi ya, atau politik pecah belah ya, politik pecah belah, divide et impera. Jadi setiap kerajaan-kerajaan yang ingin menentang apa saja kegiatan-kegiatan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Nah, VOC pasti akan melaksanakan politik divide et impera ini untuk memecah belah. Contohnya, ya nanti ada di kerajaan di salah satu kerajaan yang ada di Indonesia antara Sultan Agung ya, antara Sultan Ageng Tirta Yasa dengan nanti adiknya Sultan Haji, itu dipecah belah nanti kan, dipecah belah kedua saudara ini sehingga nanti salah seorang itu ada yang memihak Belanda dan Belanda kemudian membantu si salah satu tersebut, kemudian dia baru melaksanakan aksi-aksinya ataupun tujuan-tujuannya. Tapi yang pertama adalah dipecah belah dulu. Ya. Kemudian untuk mempererat kedudukannya, maka VOC ini perlu mengangkat gubernur jenderal. Jadi ada puluhan gubernur jenderal yang sudah berkuasa di Indonesia selama masa kepemerintahan dari VOC ini. Ya, jadi VOC itu nanti berdiri sekitar tahun 1602 hingga 1800-an nanti. Nah, sekitar 2 abatan dia bisa berkuasa dan ada puluhan, sekitar 60-an gubernur jenderal yang pernah berkuasa di Nusantara. Nah, yang pertama nanti adalah gubernur jenderal yang ditunjuk langsung oleh VOC ini untuk menjadi mewadain ataupun memimpin di Nusantara, yaitu Peter Both. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, hak oktroy itu mempunyai hak-hak seperti monopoli, kemudian dia bisa membuat uang, mendirikan benteng, melaksanakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, khususnya tadi yang saya katakan adalah kerajaan-kerajaan Islam, dan dia berhak untuk membuat sebuah tentara gitu. Jadi waktu kemarin saya diundang ke Ambon, saya sempat itu melihat benteng bekas dari bangunan dari VOC ini. Jadi benteng tersebut itu memang sengaja mereka buat tinggi supaya apa? Supaya mereka bisa melihat bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh para pedagang-pedagang yang melakukan perdagangan di sana. Jadi ada benteng, ada kemudian ada menara mercusuarnya di sana, dan itu adalah sisa-sisa dari bangunan VOC tersebut. Nah, ini saya katakan, membangun pangkalan atau markas VOC yang semula di Banten dan di Ambon dipindahkan ke Jakarta. Nah, inilah yang saya katakan, saya pernah melihat di Ambon waktu itu bentengnya. Jadi sangat besar sekali. Nah, ketika saya lihat di Ambon ya, kemudian saya memikirkan pada zaman itu gitu kan, wah itu alangkah megahnya gitu. Sedangkan sekarang aja itu megah, apalagi dulu gitu. Oke, kemudian dalam menerapkan semua praktek perdagangannya, ya VOC itu selalu melakukan pelayaran hongi. Ya, pelayaran hongi itu adalah
pelayaran yang dilakukan oleh para pedagang-pedagang Belanda untuk melihat aktivitas dari perdagangan ya, orang-orang yang melakukan aktivitas perdagangan di situ, misalnya orang-orang Cina, ya kan, kemudian orang-orang India, kemudian orang-orang Eropa yang melakukan perdagangan di situ. Kalau melanggar, maka mereka berhak untuk mengusir dari para pedagang-pedagang asing tersebut. Inilah kuatnya hak otroy tadi. Kemudian, nah, ada yang namanya nanti politik yang mereka perlakukan adalah politik ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Nah, ini ada hubungannya juga dengan apa? Dengan monopoli tadi, supaya harga rempah-rempah ini nggak merosot nanti di pasaran. Nah, jadi kenapa sih rempah-rempah itu sangat diminati orang-orang Eropa? Fungsinya itu untuk apa saja? Minggu lalu saya sudah menjelaskan fungsi dari rempah-rempah ini ada banyak. Yang pertama mungkin untuk obat-obatan, kemudian untuk minum ya, untuk penghangat dari tubuh mereka. Seperti apa? Seperti cengkeh, kemudian apalagi merica. Nah, ada banyak tanaman rempah-rempah kita yang ada di Indonesia yang kita sebenarnya nggak perlu menanamnya, tapi sudah nenek moyang kita itu sudah menanamnya dan sudah banyak yang ada di Indonesia dan kita hanya tinggal menikmati hasilnya saja gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi lirikan oleh bangsa-bangsa Eropa pada saat itu. Nanti lambat laun tanaman rempah-rempah ini mulai sudah tidak diperhitungkan lagi, nanti akan berubah ke sektor perkebunan nanti. Oke, nah ini adalah ilustrasi gambar yang dilakukan oleh para pedagang VOC dalam melakukan pelayaran hingga mereka ke Indonesia. Dan kemudian ini yang digambar kedua itu mereka disambut baik oleh penduduk Indonesia, ya, mereka disambut baik oleh penduduk Indonesia karena masyarakat Indonesia memang umumnya adalah mempunyai watak dan karakter yang ramah tamah dan sangat terbuka sekali oleh orang-orang asing. Oke. Nah, jadi berikutnya pengaruh kebijakan VOC bagi rakyat Indonesia. Jadi ini sangat berdampak sekali ya, ketika VOC datang ke Indonesia, di bidang ekonomi bangsa Indonesia itu merosot dengan tajam. Kenapa? Semuanya sudah dimonopoli oleh VOC. Bahkan kekuasaan dari raja tersebut itu sudah berkurang. Makanya nanti ketika VOC ini terbentuk, ya, kemudian melakukan aksi-aksinya, bakalan banyak raja-raja ataupun kerajaan-kerajaan yang melakukan perlawanan-perlawanan. Di antara yang lain adalah Perang Diponegoro yang kita ketahui sebagai perang terbesar. Nah, walaupun Perang Diponegoro itu hanya terjadi 5 tahun saja, tapi membuat kas negara dari orang-orang Belanda, para pedagang Belanda ini kocar-kacir. Kenapa? Habis. Susah sekali perlawanan Diponegoro ini untuk dipadamkan. Nah, seperti kalian ketahui, Perang Diponegoro itu terjadi sekitar tahun 1825 sampai 1830, yang artinya memang VOC masih berkuasa di sana, gitu ya. Nah, kemudian kerajaan-kerajaan kemudian yang terpecah karena politik dari divide et impera itu, ya. Kemudian setelah pecah, baru dengan leluasa, dengan mudahnya si VOC itu kemudian mengambil alih kerajaan-kerajaan tadi yang udah pecah. Nah, kemudian dia membesarkan kerajaan-kerajaan tersebut dan menjadi wilayah jajahan-jajahannya. Nah, jadi hak outro ini sebenarnya bukan saja membuat Eropa itu menderita, tetapi yang lebih menderita itu adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Karena apa? Karena hak outro ini membuat mereka itu tidak bisa melakukan apa saja, dan itulah yang disebut dengan apa? Kolonialisme dan imperialisme. Nah, jadi rakyat Indonesia
mengenal politik uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian dan prajurit bersenjata modern, senjata api dan meriam. Nah, rakyat Indonesia, jadi dia mulai mengenal politik uang. Politik uang artinya apa? Mulailah dia ke arah-arah materialistis dengan ajaran-ajaran Belanda ini. Karena apa? Semuanya itu latar belakangnya karena uang, karena harta, karena yang berhubungan dengan materi. Nah, sama seperti pelayaran Hongi. Jadi pelayaran Hongi ini juga merupakan satu kegiatan yang istilahnya tanda kutip merampas gitu, merampas kebebasan dari masyarakat itu sendiri. Nah, oke, selanjutnya. Nah, seperti yang saya katakan, ini adalah tokoh-tokoh pada masa VOC itu berkuasa. Nah, saya katakan tadi tokoh-tokoh yang pernah berkuasa, yaitu yang dipilih oleh VOC untuk menjadi gubernur jenderal, yang pertama itu adalah Peter Both. Nah, kalian bisa lihat ya, Peter Both ini biografinya secara singkat, dia itu lahirnya nanti di Amersfoort. Nah, siapa ini? Dia lahir di mana? Dia lahirnya di Belanda. Nah, pada umur 47 tahun dia nanti meninggal. Nah, dia adalah wakil VOC yang pertama di Hindia. Hindia itu penyebutan untuk wilayah Nusantara dan sekitarnya, dan bisa dikatakan sebagai gubernur jenderal pertama Belanda. Ya, dia memerintah dari tahun 1610 sampai dengan 1614, jadi 4 tahun saja. Ini kalian bisa lihat gambarnya Peter Both. Seperti inilah rupa dari bangsa-bangsa Eropa di era tahun di abad ke-16 dan 17 ya, sampai dengan abad ke-18 pun masih seperti ini. Nanti abad ke-20 barulah mereka mengalami sedikit perubahan di di pakaian gitu. Nah, kemudian yang berikutnya Jan Pieter Zoon. Ya, Jan Pieter Zoon itu nanti dia menjadi gubernur jenderal yang kedua di masa tahun 1619 sampai 1623. Kemudian nanti dia juga akan berlanjut juga menjadi gubernur jenderal di tahun 1627 sampai 1629. Ini gambarnya. Kalian nampak semua ya slide yang saya berikan? Nampak? Bisa dibaca, Nak? Bisa? Bisa, Mem. Oke, Bisa, bisa. Mem. Oke. Jadi Jan Pieter Zoon ini merupakan gubernur jenderal VOC yang memiliki banyak keunikan katanya di sini. Kenapa? Karena katanya beberapa di antaranya John merupakan salah satu dari sedikit gubernur VOC Hindia Belanda yang biografinya tercantum dalam Ensiklopedia Britannica. Nah, dia merupakan satu-satunya pejabat Belanda yang menduduki jabatan gubernur jenderal hingga 2 kali. Yang lainnya itu banyak sekali aja dia. Nah, John juga dianggap oleh para sejarawan barat sebagai salah satu tokoh kontroversial di Hindia Belanda. Nah, apa yang dimaksudkan tokoh kontroversial Belanda ini? Nah, kita maksudkan kemungkinan saja Jan Pieter Zoon ini ya, Jan Pieter Zoon ini sedikit banyak dia tidak pro terhadap Belanda juga, tidak pro terhadap VOC ini, tetapi dia banyak melihat bagaimana penduduk di Nusantara itu mengalami yang namanya penderitaan, tapi tetap saja tidak merugikan bangsa Belanda. Makanya dia kontroversi dia di sini. Dia tidak merugikan bangsa Belanda dan sangat menguntungkan apa yang dilakukannya, apa yang bisa mendekatkan Jan Pieter Zoon dengan yang masyarakat Indonesia. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang terakhir yang kita bahas itu adalah tentang masa berakhirnya dari kekuasaan VOC atau masa runtuhnya VOC. Nah, sebagian dari banyak orang menyatakan bahwasanya VOC itu bisa hancur, bisa mundur karena apa? Karena terjadi
korupsi yang besar sekali, ya, korupsi yang besar sekali di tubuh VOC itu sendiri, dan itu merupakan faktor yang utama. Nah, tapi sebenarnya berakhirnya kekuasaan VOC tersebut itu banyak hal yang memfaktorinya, ya. Yang pertama adalah apa? VOC itu terlilit hutang yang banyak sekali. Nah, kok bisa hutang? Iya, karena apa? Untuk memadamkan peperangan ataupun pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan pada saat itu sangat besar sekali. Nah, perang-perang yang dilakukan oleh masyarakat ataupun rakyat di Nusantara itu banyak sekali, sehingga apa? Biaya perang membludak dan mereka itu banyak berhutang di sana. Nah, sehingga dari banyaknya hutang ini untuk biaya perang membuat kekuasaan VOC itu semakin melemah dia, ya, semakin melemah. Dan kemudian faktor-faktor yang lain itu ada banyak sekali. Kenapa? Karena memang sudah mulailah muncul, ya, peraturan-peraturan baru yang ada di Eropa yang membuat peraturan dari VOC ini udah nggak real lagi, udah nggak ini lagi, udah nggak bener lagi gitu. Nah, jadi akhirnya runtuhlah VOC ini. Karena apa? Memang tadi faktor utamanya adalah di masalah korupsi tadi. Jadi banyak para pegawai-pegawai dari VOC itu yang melakukan korupsi. Contohnya, misalnya di satu wilayah di Sumatera Timur, ya, Sumatera Timur ini mereka itu mengirimkan misalnya upeti ataupun mengirimkan hasil panennya 1 ton. Nah, 1 ton itu nanti kita hitunglah uangnya, misalnya uang yang sekarang, ya, uang yang sekarang itu misalnya ada 100 juta misalnya kan. Nah, yang diberikan ke pemerintahan, bukan ke VOC, ya, ke lembaga ini, itu bukan berapa tadi, 100 juta, tapi hanya separuhnya, bahkan seperempatnya, 25 juta. Sementara yang lain masuk ke kantongnya. Dan korupsi-korupsi ini hampir seluruh bagian, ya, hampir seluruh daerah, ya, petugas-petugas VOC itu melakukan korupsi, sehingga apa yang diberikan ke VOC itu tidak sanggup untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan dari VOC itu sendiri gitu. Nah, termasuklah apa? Termasuklah untuk penyerahan wajib pajaknya kepada kerajaan Belanda untuk membangun Belanda. Nah, nggak cukup lagi gitu. Akhirnya membuat apa? Kekuatan dari VOC melemah. Nah, itu dia. Nah, sekian saja mungkin, ya, pembelajaran kita pada minggu ini tentang VOC. Kalian bisa membaca, ya, tentang VOC lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi di modul yang sudah saya bagikan kepada kalian. Nah, tugas juga ada di situ bagi yang tidak bisa melihat di psikologinya. Tapi kalau bisa kalian menjawab kuisnya di psikologi, saya sangat berharap sekali kalian segera menjawabnya di psikologi. Nah, oke, ya, sekian saja pembelajaran kita minggu ini. Minggu depan kita masih akan membahas tentang Belandanya. Ini kan ketika VOC berakhir, hancur kekuasaannya, maka ini nanti akan dialihkan kepada pemerintahan Belanda, ya. Jadi minggu depan pembelajaran kita adalah murni kepada pemerintahan Belandanya atau kerajaan Belandanya. Sekian saja, ya, materi hari ini. Saya sudahin. Untuk tanya jawab, kalian boleh langsung me-WA saya melalui WA ataupun melalui email. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.